Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunin Maida Nuril Ami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2021 dengan NPM 210602080006. Di sini saya akan mereview materi PKN pertemuan ke-13, yaitu tentang wawasan Nusantara. Di wawasan Nusantara ini ada 3 topik yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Yang kedua yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik dari wawasan Nusantara. Dan yang ketiga yaitu mendeskripsikan esensi dari urgensi wawasan Nusantara. Sebagai konsep, wawasan Nusantara sendiri bisa kita bedakan dalam 2 pengertian. Yang pertama yaitu secara etimologis dan yang kedua yaitu secara terminologis. Secara etimologis, wawasan Nusantara itu berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Dalam wawasan sendiri dari kata wawas yang dalam bahasa Jawa artinya yaitu pandangan. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa yang dalam bahasa Sanskerta yaitu pulau atau kepulauan. Nah, selanjutnya pengertian secara terminologis. Wawasan Nusantara adalah pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat itu berada, termasuk bangsa Indonesia itu sendiri, atau cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik dari wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu sumber historis. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember pada tahun 1957. Inti dari deklarasi itu adalah skala perairan di sekitar diantaranya dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik negara Indonesia. Nah, yang kedua yaitu sumber sosiologis. Keluarnya Deklarasi Juanda pada tahun 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisahan pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan berdasarkan hasil keputusan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982. Yang ketiga yaitu sumber politik. Secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Nah, dari esensi dari wawasan Nusantara ini adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, serta keamanan. Wawasan Nusantara ini merupakan perwujudan dari sila ke-3 Pancasila, yakni Persatuan Indonesia.